Saya pertama kali dengar nama Pendeta Stephen Tong waktu saya di Amerika mempersiapkan diri datang ke Indonesia. Waktu itu saya bekerja di Motorola sebagai seorang insinyur komputer, dan di gereja di mana saya beribadah ada seorang Tionghoa datang dan dia berkhotbah di gereja. Setelah itu saya datang, saya ngobrol sama dia, saya bilang, 2 bulan lagi saya mau berangkat ke Indonesia. Dan dia berkata, kau datang ke Indonesia harus mencari Pendeta Stephen Tong. Nah, saya datang ke Indonesia, saya hanya ingat itu, cuma saya nggak tahu Pak Tong itu siapa, ada di mana. Akhirnya saya dibawa oleh teman, hari pertama saya di Indonesia, dibawa oleh orang Indonesia ke gereja. Tapi tidak lama kemudian, gereja itu mulai ada doktrin karismatik yang masuk. Dan gereja mulai ada perpecahan. Ini tahun 1990. Nah, disitulah saya nggak enak. Tiap minggu ke gereja, kok berantem masalah karismatik. Akhirnya khotbah tidak mengenai firman Tuhan. Tidak ada kesatuan di dalam gereja. Saya pikir saya nggak mau ke gereja lagi. Akhirnya saya menemukan majalah Momentum. Majalah Momentum saya buka. Stephen Tong. Aku tahu nama ini. Ya udah, saya cari minggu berikut. Saya pergi masih di gedung Granada. Baru 1 tahun berdirinya gerejanya. Saya ke Granada. Tiap minggu saya ke sana. Nggak ada yang bicara sama saya. Cuma waktu turun habis ibadah, saya jabat tangan sama Pak Tong. Pak Tong langsung menyambut saya. Bicara dengan saya. Dan disitulah saya lihat kebesaran hati Pak Tong untuk merangkul orang seperti saya di sini. Salah satu kesan terbesar yang saya dapat dari Pak Tong adalah komitmen Pak Tong kepada Injil. Saya lihat banyak pemimpin gereja di Indonesia selama 30 tahun lebih di sini. Mereka mulanya bagus, tapi ujung-ujung dari hidup mereka aneh-aneh. Tetapi Pak Tong, dia tidak berubah dalam pesan berita Injil yang dia sampaikan. Dia tidak geser dari hal tersebut. Sampai pernah saya tanya ke Pak Tong, kenapa Pak Tong bisa setia kepada Injil, padahal banyak orang lain yang tidak? Pak Tong hanya jawab, it's the only gospel we have. Hanya itu, satu-satunya Injil. Sehingga kita tidak mungkin mengubah Injil itu. Hanya bisa memberitakan Injil itu kepada orang lain. Maka saya terkesan sekali, kesetiaan Pak Tong dari umur 17 sampai hari ini, di mana dia semangat beritakan Injil itu. Tidak pernah dirubah, tidak disesuaikan dengan zaman. Injil itu dengan setia dikorbankan terus. Dan saya pikir itu sesuatu yang akan mewarnai sisa hidup saya, semangat itu. Keunikan Pak Tong sebagai seorang evangelis adalah Pak Tong bisa menyampaikan Injil kepada orang yang berbeda-beda. Pak Tong bisa melihat satu orang, hobinya musik, dia bisa bicara musik. Hobinya mengenai seni, dia bisa bicara seni. Sejarah, bisa bicara sejarah. Politik, bukan hanya berbagai macam topik sebagai jembatan masuk Injil, tapi juga berbagai usia. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Di berbagai bahasa. Inggris, Indonesia, Mandarin. Wah, itu luar biasa. Bahwa Pak Tong sangat fleksibel untuk bertemu orang, mengerti mereka punya kerangka fikir seperti apa, dan bagaimana Injil bisa masuk ke sana. Maka kesan saya sebagai penginjil dari Pak Tong, bahwa berita diberitakan dengan setia, tetapi Pak Tong sangat fleksibel untuk mencari pintu masuk di mana Injil itu bisa diberitakan. Salah satu peranan terpenting dari Pak Tong di dalam pekerjaan Injil di Indonesia adalah Pak Tong menghidupkan kembali semangat penginjilan orang Kristen. Indonesia kaya dengan sejarah misi. Suku Batak, Minahasa, Toraja, Timur. Orang banyak sekali menerima Injil, bertumbuh menjadi sinode yang besar. Orang Kristen di berbagai gereja sudah berpuluhan tahun mengikut Kristus. Tetapi lambat laun, gereja menjadi biasa-biasa saja.
Pak Tong dengan semangat Injil, dia bisa menghidupkan kembali mereka punya cinta kasih untuk Kristus dan semangat untuk memberitakan Injil. Itu satu pekerjaan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah taruh di setiap pulau besar di Indonesia jutaan orang Kristen. Tetapi kalau mereka tidak bersinar, tidak berfungsi sebagai orang Kristen, Injil tidak punya masa depan. Dan dengan pelayanan Pak Tong, dia bisa membangkit satu generasi di seluruh Indonesia. Supaya mereka kembali ke Alkitab, kembali kepada Kristus, mengasihi Dia, dan menjalankan amanat agung. Saya kira kita semua bisa belajar dari pelayanan Bapak Pendeta Stephen Tong, terutama di dalam hal kesetiaan dan penyerahan secara total. Banyak orang memulai dengan baik, tapi tidak bisa sampai ke garis akhir dengan baik. Banyak orang berkata, aku mau melayani Tuhan, tetapi tidak lama kemudian sudah tinggalkan panggilan. Saya berpikir dengan serius kita perlu mengintrospeksi diri. Apakah saya bisa puluhan tahun melayani sehingga saya bisa mencapai garis akhir dan dengar kalimat dari Yesus, baik sekali pekerjaanmu, hamba yang baik dan setia. Itu saya lihat di dalam hidupnya Pak Tong. Dan saya berdoa, Tuhan, biar Engkau memberi saya kekuatan untuk memikul salib sampai ke garis akhir. Biar saya lebih mencintai Yesus daripada mencintai dunia. Biar generasi yang akan datang dengan segala macam cobaan, kekayaan, fasilitas, godaan, biar kita lebih mencintai Yesus. Karena Yesus jauh lebih besar punya cinta kasih untuk kita. Marilah kita dengan sungguh-sungguh hidup bagi kekekalan nanti. Supaya kita juga dengar dari Yesus, baik sekali hambaku yang baik dan setia.